ada haji yang tidak datang ke masjid. Dan tidak sedikit haji malah pulang haji tidak sembahyang. Inilah yang disebut dia hanya mencari gelar haji, tidak mencari perubahan hidup. Sayang, pulang haji bersahabat lagi sama setan. Nah bilang setan di sini nu lempar kak. Di Makassar sekutuki. Mana itu pulang haji bersahabat dengan setan? Pak, bapak-bapak kita orang Bugis bikin malu pulang haji. Memamerkan segala-galanya. Seperti orang menyambut supporter sepak bola. Mapaka sirik-sirik. Sejatinya ibadah haji bisa mengubah diri menjadi lebih baik. Namun cukup banyak justru yang kembali bermaksiat, bahkan ada yang tidak sholat. Berikut adalah suara kajian Ustadz Das'at Latif. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji rukun Islam kelima balik dari tanah suci. Tentu yang kita harapkan setelah balik dari tanah suci seperti harapan pada umumnya menjadi haji yang mabrur. Lalu apa sesungguhnya haji yang mabrur itu? Secara sederhana dapat dimaknai haji mabrur itu adalah perubahan hidup menjadi lebih baik dari sebelum haji. Tidaklah berlebihan apabila saya memberikan ilustrasi dan contoh sederhana. Sebelum pergi menunaikan ibadah haji, baju kotor. Ada noda, bau, dekil, kusut. Kita bawa ke tanah suci. Di tanah suci, kita laundry baju. Isassai wajue. Dibersihkan, dicuci dengan rapi. Disetrika, dirapikan, kasih parfum putih sebersih-bersihnya. Lalu balik ke Indonesia, alhamdulillah baju kita bawa ke tanah suci kotor, pulang ke tanah air bajunya menjadi putih, bersih, harum. Itu sederhananya orang yang disebut mabrur. Yang namanya baju yang sudah putih bersih ternyata nampak dia lebih gampang kotor daripada pakaian yang memang sudah kotor. Maknanya orang yang sudah haji sesungguhnya lebih gampang kelihatan dan dipermalukan aibnya apabila dia tidak melakukan perubahan. Ada nilai-nilai yang harus dibawa pulang. Satu, orang yang haji mabrur kalau pulang haji, alhamdulillah tidak lagi sholat di rumahnya, tapi berusaha sholat di masjid. Itulah haji yang mabrur. Tapi sayang seribu sayang, kita lihat sendiri jamaah haji yang pulang, paresai. Andai saja jamaah haji yang pulang ke Indonesia, dia tunaikan sholat jamaah seperti arba'in di Madinah, saya yakin masjid di rumah-rumah dekat rumah kita minimal 3 saf setiap 5 waktu. Tapi buktinya ada haji yang tidak datang ke masjid. Dan tidak sedikit haji malah pulang haji tidak sembahyang. Inilah yang disebut dia hanya mencari gelar haji, tidak mencari perubahan hidup. Yang kedua, menunaikan ibadah haji ada juga yang disebut melempar 3 jumroh. Itu sejarahnya kalau kita lihat, setan berusaha membujuk, menggoda Ibrahim agar tidak menunaikan sembelih anaknya. Ibrahim dia goda. Setan berkata, Ibrahim, lihat aku itu anakmu. Lagi lucu-lucu nah. Lama anak kau tunggu, masa kau mau potong? Ibrahim tidak banyak bicara, dia lempar. Setan, ishab ya lai, pergi kau setan. Jangankan anakku, diriku juga saya potong kalau itu perintah Allah. Gagal goda Ibrahim, nah datangi istrinya. Hajar. Masih mau bicara setan, dilempar juga sama Siti Hajar. Jangan banyak bicara di situ.
Dia datangi ke Ismail, baru mau bicara dilempar juga sama Ismail. Itulah melempar jamrat, melempar 3 jumroh. Setan besar, setan tengah, setan kecil. 1 tugu, 7 batu, 3 tujuh, 3 hari. Itu simbol orang haji, dia menjadikan setan sebagai musuhnya. Sayang, pulang haji bersahabat lagi sama setan. Nah bilang setan di sini nu lempar kak. Di Makassar sekutuki. Mana itu pulang haji bersahabat dengan setan? Pak, bapak-bapak kita orang Bugis bikin malu pulang haji. Mau memamerkan segala-galanya. Seperti orang menyambut supporter sepak bola. Mapaka siri-siri. Sampaikan ke keluarga yang belum pulang. Jangan kau kasih malu-malu kita. Orang dulu kalau pergi tanah suci Pak, saya masih kecil dulu. Itu kalau pergi tanah suci keluarga, tiap malam Jumat barasanji orang. Dia panggil pengurus masjid datang ke rumahnya berdoa. Mulai hilang itu semua. Orang dulu pergi tanah suci diantar dengan salawatan. Pulang dijemput dengan salawatan. Pestanya bukan pesta hura-hura, tapi apa? Syukuran, memberi makan fakir miskin. Ini bikin spanduk. Teriak-teriak kayak orang kesurupan. Padahal dia bilang haji. Sampaikan kepada keluarga kita yang menunaikan ibadah haji. Soal dia terima atau tidak, dakwah bil haq telah kita lakukan. Dia mau laksanakan atau tidak, sudah kita dapat amal, sudah dinasihati. Itu namanya pergi tanah suci, dia hanya bikin haji konten. Pamer, padahal setan sifatnya sombong. Setan sifatnya pamer-pamer. Nah kalau kau lempar 3 jumrah, maknanya lempar itu sifat setan di dalam dirimu. Apalagi kalau kita pulang tanah suci, kita lihat. Kita berharap setelah pulang tanah suci, kita punya bawa itu. Salah satu wajib haji. Apa wajib haji? Haji adalah wukuf di Arafah. Orang pergi tanah suci, biar dia sa'i, biar dia umroh, bermalam di Musdalifah, melempar 3 jumroh di Mina 3 hari, tapi tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Dan apa yang dilakukan di Arafah? Mulai dari rakyat miskin, mulai yang haji undian, mulai hanya dihajikan karena dia miskin, sampai haji yang miliar-miliar, sama pakaiannya di hadapan Allah. Ihram. Tidak bisa dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak bisa dibedakan mana orang cerdas, mana orang bodoh. Tidak bisa dibedakan mana pejabat, mana rakyat jelata. Sama di hadapan Allah. Artinya, jangan kau sombong. Datang ke tanah suci, menghadap kepada Allah, pakai apa adanya. Itulah haji. Baru calon wali kota, caca. Oh malih. Baru caleg gagal, omah. Jangan seperti itu. Lempar semua. Buang itu semua sifat-sifat seperti itu. Itulah haji. Bagi kita yang tidak punya, sudah mampu, tapi tidak mendaftar ibadah haji dan mati, maknanya ada di mobilmu. Rumahmu ratusan juta. Ada depositomu di atas 50 juta. Dan kamu wafat tidak daftar haji, kata Nabi 2 matimu. Mati kafir, mati fasik. Apa itu kafir? Di luar Islam. Apa itu fasik? Islam gimik-gimik. Islam pencitraan itu namanya fasik. Maka saudaraku, daftar haji. Kalau Bapak sudah mampu. Soal kita sudah daftar ngantri, karena kita ngantri seperti di kampungku di Pinrang 35 tahun. Kalau Bapak punya anak SMA kah dia, SMP kah, dan Bapak punya tabungan, daripada dinikmati orang kredit di bank kita simpan, mending jadikan dia pendaftaran haji. Mudah-mudahan dia sarjana, keluar nomor undiannya, bisa menunaikan ibadah haji. Kalau Bapak sudah daftar, tiba ajal, Allah sudah tahu mendaftar maki, tapi belum keluar nomor antrian tak. Semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji,
Allah lapangkan rezeki kita. Allah panjangkan umur. Allah sehatkan fisik kita. Bisa berkunjung ke Baitullah. Bagi kita yang sudah menunaikan ibadah haji, semoga nilai-nilai ritual tata cara pelaksanaan haji bisa kita amalkan sehingga kita mendapat predikat haji mabrur.